السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah salat subuh di masjid yang penuh keberkahan ini, Masjid Al-Mujahidin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dimudahkan gerak langkah kaki kita untuk melangkahkan kaki menjalani salat subuh berjamaah. Ya, tadi saya berangkat cukup ada beberapa rintangan ya. Beberapa jalan ditutup. Tapi insya Allah itu bukan halangan bagi orang yang beriman untuk mengejar keutamaan sholat jamaah subuh. Semoga gerak langkah hati kita ini, gerak langkah kaki kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberat amal kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kultum singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini menceritakan tentang kisah seseorang yang sangat tragis di hari kiamat. Dibuka dengan sebuah pertanyaan karena Rasulullah cara menyampaikan ilmu kepada para sahabat adalah dengan bertanya biasanya. Yang pertama agar interaktif, yang kedua agar sahabat fokus dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, ya. Apakah wahai para sahabat kamu tahu apa tidak apa itu orang yang muflis? Bukan mukhlis. Kalau pakai kha, mukhlis itu orang yang ikhlas. Tapi ini pakai fa, muflis, ya, muflis. Atadruna mal muflis? Ya. Muflis ini kalau istilah kita adalah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Nah, para sahabat ya, dengan kepolosannya di hadapan Rasulullah SAW, qalu, mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut ya, di antara kita itu ya orang yang man la dirhama wala mata'a, tidak punya dirham dan tidak punya mata. Mata itu enggak punya aset. Wis duit enggak duwe, omah enggak duwe, sawah enggak duwe apa-apa. Itu namanya orang muflis kata para sahabat. Sudah hidup sekali di dunia enggak duwe apa-apa bisa rugi tenan. Seperti itu. Dan di sini Rasulullah para sahabat menggunakan la dirhama, pakai la nafyalil jins. Nafyalil jins itu adalah la untuk meniadakan semua bentuk kata setelahnya. Ya, seperti yang biasanya kita pakai la ilaha. La di situ adalah la nafyalil jins. La untuk meniadakan semua bentuk kata setelahnya. La ilaha, la tiada, sama sekali tidak ada. Ilaha, ya, tidak ada ilah sama sekali. Illallah, kecuali Allah. Nah, kata yang diletakkan setelah la ini menandakan misalnya la dirhama, tidak punya uang sama sekali, wala mata'a,
dan tidak punya aset sama sekali nggak punya apa-apa. Itu definisi muflis, bangkrut menurut para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan pengertian itu. Rasulullah bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut, min ummati, ya, dari umatku, kata Rasulullah, bukan dari orang kafir, bukan dari siapa, tapi min ummati, dari umatku. Artinya ini diakui oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nggak diakui, Pak, diakui, tapi dia bangkrut. Katanya, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak datang di hari kiamat bi salatin, dengan pahala salatnya, wasiyamin, dan juga dengan pahala puasanya, wazakatin, dan dari pahala zakatnya. 3 amal ini mewakili semua amal kebaikan. Artinya orang ini yuk rajin sholat, ya puasa, ya zakat, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan ini menunjukkan, kalau kita perhatikan, dia datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya. Artinya sholatnya ini diterima, puasanya pun juga diterima, sedekahnya pun juga diterima. Syarat diterima kalau ibadah itu bersifat ibadah mahdoh, ya seperti sholat, ya puasa, syaratnya 2. Yang pertama ikhlas, niat ikhlas menjalankannya. Yang kedua ittiba Rasul. Artinya kalau dia sholat, benar-benar niat sholat, ikhlas sholatnya. Kemudian sesuai tuntunannya, takbirnya juga sesuai. Nah, singkat cerita, amalnya ini diterima, memang benar-benar diterima oleh Allah. Ya, sesuai niatnya ikhlas dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah menjelaskan kenapa kok dia menjadi orang bangkrut. Ya, kenapa kok dia menjadi orang bangkrut? Wa ya'ti qad syatama hadza. Ya. Wa ya'ti qad syatama hadza, akan tetapi dia selain membawa pahala salat yang segunung itu, dia juga membawa dosa pernah mencaci maki hadza, pernah mencaci maki saudaranya. Wa qadzafa hadza, ya, pernah juga menuduh, ya, memfitnah, ya. Pernah juga memfitnah saudaranya. Wa akala mala hadza, pernah juga memakan, ya, memakan barang saudaranya, mengambil barang saudaranya tanpa hak. Ya. Mungkin utang gak bayar atau apa gitu ya. Terus pernah juga dia wasafa qadama hadza, pernah juga dia menumpahkan darah saudaranya. Menumpahkan darah saudaranya. Ini sangat berat sekali, ya. Seperti yang sedang ramai sekarang ini, ada peristiwa penumpahan darah. Ini adalah peristiwa yang sangat besar sekali. Apalagi kalau itu dilakukan kepada orang mukmin. Ya. Wa daraba hadza, kemudian juga dia pernah memukul saudaranya. Nah, kalau mungkin kalau dilihat dari ciri-ciri ini, ya, kalau dilihat dari ciri-ciri ini, maka ini kita juga sangat rawan, ya, sangat rawan melakukan ini. Apalagi di sekarang zaman media sosial yang sangat gencar, semua orang bisa komen, semua orang bisa update status. Terkadang orang nggak berani ngomong di depan saudaranya, tapi update status. Ya. Terkadang komennya menyakitkan hati saudaranya. Terkadang juga dia bahkan, ya, dengan tetangganya, ada masalah dengan tetangganya, tapi tidak segera diselesaikan di dunia, tidak segera minta maaf, maka ini adalah urusannya sangat panjang.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW melanjutkan, kalau sampai dia punya masalah dengan saudaranya tersebut dan belum diselesaikan di dunia, maka akan dibayar lunas oleh Allah SWT di hari kiamat. Bagaimana cara pembayarannya? Ya. Bagaimana cara pembayarannya? Fayu'ta min wa fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Caranya adalah mengambil pahala kebaikan orang yang menzalimi tersebut diberikan kepada orang yang terzolimi. Sholatnya diambil. Sudah enak-enak bangga di hadapan Allah membawa pahala yang banyak. Stop dulu. Datang si A. Ya Allah, dia pernah mencaci saya. Dulu saya nggak berani kalau di dunia. Mungkin dia pangkatnya lebih tinggi. Ya mungkin dia punya harta lebih banyak. Saya diam saja ya Allah. Tapi dia pernah menyakiti saya tidak terima. Kata Allah, maka ambil pahala sholatnya diambil. Belum selesai, ya belum selesai mau masuk surga, stop dulu. Datang si B. Ya Allah, dia pernah hutang ke saya, belum bayar. Ya udah ambil pahala zakatnya. Datang lagi si C, belum selesai. Ya Allah, dia pernah memfitnah saya. Saya pada waktu itu nggak berani balas ya Allah, karena saya takut sama dia. Tapi sekarang saya pengen keadilan. Diambil pahala kebaikannya. D, A, B, C, D, E datang, semua nuntut, bahkan yang nuntut sampai antri, Pak, nuntut keadilan. Habis pahala kita diambil. Kalau sudah pahala kita sudah habis, dalam kisah tragis ini, pahala yang kita miliki sudah habis, ternyata masih ada yang datang lagi nuntut. Wis pahalanya wis entek, pahala sholatnya habis, pahala zakatnya habis, dan semuanya sudah habis pahalanya, ternyata masih ada yang datang. Maka kata Rasulullah, caranya adalah dengan cara diambil dosanya orang yang terzolimi tersebut, diberikan kepada orang yang sudah menzolimi, karena dia sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya pahala kebaikan. Mau bayar uang sudah tidak berlaku uang di situ. Ya, sudah tidak bisa kita bayar pakai uang, sudah tidak bisa. Kalau di dunia mungkin masih kita bisa. Kamu nggak bisa maafkan saya, wes dirayu, didik gak gelem rayu, dikai beras. Gak elem kayak beras, sesuk ya dikasih uang. Masih bisa diusahakan. Tapi kalau sudah di akhirat, cara pembayarannya adalah transfer kebaikan, transfer dosa. Kemudian pahalanya sudah habis, dosanya A, B, C, D, E ini diberikan kepada orang yang menzalimi tersebut, maka kata Rasulullah faturihat finnar, akhirnya orang tersebut dilemparkan ke neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan hadis ini maka kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwasannya penting kita itu beramal banyak. Penting kita itu membawa bekal yang banyak untuk bertemu Allah. Salat kita, pahala kebaikan kita, kita harus memperbanyak pahala kita. Tapi jangan lupa, hubungan kita dengan Allah, salat kita rajin tahajud, tapi jangan lupa hablum minan nas kita. Jangan lupa kita hubungan baik kita dengan orang lain. Karena bisa jadi ternyata kita capek sholat tadi malam, sholat tahajud bangun jam 3, siangnya kita mengucapkan sesuatu yang Allah tidak ridho, dan orang tersebut tidak ridho, tapi orang tersebut diam. Ternyata yang kita capek baca Quran, kita sholat tadi malam tersebut, diambil habis oleh orang itu. Orang itu tidur, gak sholat tahajud, tapi dia dapat pahala sholat tahajud kita karena kezaliman kita tadi. Maka daripada itu, kita harus menjaga hubungan baik kita kepada Allah, dan jangan sampai kita tidak menjaga hubungan baik kita kepada tetangga kita, kepada teman kita. Karena saya yakin yang hadir di sini sholat subuh berjamaah, dan saya yakin sebelumnya sudah sholat tahajud, maka jangan disia-siakan pahala kita. Kata Ibnul Qayyim, laisa sya'nu fil amal. Ya, bukanlah ketika beramal itu puncaknya itu bukan kita beramal. Kita beramal terus itu bagus dan memang itu harus. Tapi itu bukan puncak amal. Ya, akan tetapi walakinna sya'nu lihifdzil amal, akan tetapi puncak dari sebuah amal itu adalah menjaga pahala amal tersebut.
Kita beramal sedikit, tapi amal kita terjaga. Kita mungkin sholatnya sekedar saja, tahajudnya sekedar saja, tapi kita tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak, kata-kata kita di media sosial maupun di kehidupan nyata tidak pernah menyakiti orang lain. Meskipun sedikit, kita akan bertemu dengan pahala kita di yaumil qiyamah, dan pahala itu akan berbuah dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, pahala kita banyak, sholat kita rajin, akan tetapi kita mengabaikan hubungan kita dengan orang lain, maka kata Rasulullah, itulah menjadi orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dia sudah berjuang beramal, ternyata amalnya diambil oleh orang lain. Demikianlah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceramah singkat ini semoga bermanfaat, semoga menjadi pijakan kita lebih berhati-hati, beramal kita rajin, akan tetapi kita juga senantiasa menjaga hubungan baik kita kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita membawa utuh pahala itu tanpa dikurangi sedikit pun. Terima kasih. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.